Ketika kita kalikan, oh hasilnya adalah 39,8 ampere. Apakah sama? Ternyata sama. Oke, berarti kerjaan kita benar. Seperti itu. Nah, sekarang kita akhirnya memiliki nilai diagram yang komplit. Memiliki satu buah diagram yang komplit secara keseluruhan. Dari zona 1 ke zona 2 ke zona 3. Dari sisi pengiriman pembangkitan ke beban. Adalah nilainya seperti ini untuk nilai aktualnya. Begitu, kalau sistemnya kompleks dan memiliki 3 rating yang berbeda, gitu ya. Ingat, ketika memiliki 3 rating yang berbeda, kita bisa pilih rating terbesar sebagai base, atau kita tentukan lagi suatu rating tertentu yang lebih besar dari rating terbesar. Nah, terus jangan lupa ketika ada 3 rating yang berbeda ini, trafolah yang menjadi pembagi untuk menentukan zona 1, 2, dan 3-nya. Dan setelah kita menyederhanakannya menjadi sistem per unit, kita juga bisa tentukan pengecekan kembalinya apakah benar atau salah dengan membalik dari awalnya ini sisi pengiriman, gitu ya. Kita balik sekarang dari sisi penerima ini, kalau dibalik lagi ke sisi pengiriman, apakah sudah benar nilai-nilai arusnya berdasarkan konversi menggunakan rasio trafo ini. Begitu ya kira-kiranya. Nah, ini contoh soal 4, nanti cuma ada contoh soal 5 kok. Ketika kita memiliki generator, dan generatornya ada 2, nilai ratingnya adalah sekian, dayanya sama. Oh, berbeda ya. Untuk yang satu ini 10 MPa dengan tegangan 13,2 kV. Yang kedua 15 MPa dengan 13,2 kV. Dikoneksikan secara paralel di busbar, berarti ini busbarnya 1, ini paralel. Dan 2 generator ini bekerja bersama untuk menyuplai 2 motor dengan nilai rating yang berbeda juga. Nah, bisa nggak nilai ini kita ubah menjadi nilai per unit? Nah, di sini tentu bisa. Karena yang penting kita tahu nilai base-nya berapa. Base apa? Base daya dan base tegangan dulu lah yang penting, gitu kan? Nah, di soal di sini diketahui bahwa ada asumsi base quantities-nya 50 MVA dengan daya nilai tegangannya 13,8 kV. Berarti nilai inilah nanti yang menjadi S base dan P base. Dan nilai percentage dari reaktans untuk generator. Nah, generator punya nilai reaktansi. Nilai reaktansi XG1 dan XG2 besarnya adalah 15% dan kalau di sini untuk si motor dia besarnya 20%. XM1 dan XM2. Maka bagaimana cara kita mengubahnya menjadi sistem per unit? Seperti ini. Kita tahu bahwa S base adalah 50 MVA, P base adalah 13,8 kV. Lalu kita ubahlah parameter-parameter yang ada di dalam power system tadi. Kita lihat ini ada G1, G2, generator 1, 2 yang masing-masing memiliki X, ya kan? Dan untuk motor juga ada motor 1 dan motor 2 masing-masing memiliki nilai X. Maka nilai X-nya untuk G1, G2, nilai magnetizing reactance-nya untuk motor 1 dan motor 2, dan nilai, karena nilai generator nggak hanya punya X, tapi juga punya nilai tegangan, ya kan? Tegangan di dalam generator tersebut. Maka akan ada muncul parameter di sini variabel E, G1, dan E, M1. Nah, di sini caranya adalah ketika kita tahu ini adalah nilai X old-nya 15%, ya kan? Tadi di soal 15% adalah nilai reaktansinya untuk generator 1 dan generator 2. Dan ini adalah nilai reaktansi dari motor itu adalah 20% untuk masing-masing motor. Nah, setelah ini kita masukkan nilai old, maka kita convert berdasarkan nilai S base
new dan old, ya kan? Ini juga nilai V-base new dan old, gitu. Oh, kalau ini old dan new, dan didapatkan nilai ini sebagai sistem per unitnya. Demikian pula dengan XG2, XM1, XM2, diperhatikan ini cara memasukkan base daya dan base tegangannya di sini ya. Dan kemudian bisa kita hitung EG1 sama dengan EG2 sama dengan berapa? Nilai yang old-nya dibagi dengan nilai base-nya. Ini pun demikian. Nilai yang old-nya dibagi dengan nilai base-nya. Maka nilai inilah nilai per unitnya. Maka kalau kita gambar dalam sistem per unit, EG1 adalah sebagai berikut, EG2 adalah sebagai berikut, EM1 sebagai berikut, EM2 sebagai berikut. Ini untuk simbol dari nilai tegangan di dalamnya, di dalam generator 1, generator 2, tegangan motor 1, dan tegangan motor 2. Dan begitu, maka nilai reaktansinya pun kita sematkan di sini, dan ini adalah rangkaian pengganti dari nilai ini. Begitu ya. Dan di sini untuk nilai, untuk contoh soal 5. Bahwa untuk kalau kita punya nilai power system yang seperti ini, ada sebuah generator ke motor, lalu kita hitung, kita lihat di sini ada trafo 1, trafo 2, trafo 3, dan trafo 4. Ada 4 trafo di sana. Berarti akan ada berapa regen? Nah, begitu. Dan diperhatikan, ternyata masing-masing komponen yang ada di dalam power system ini sudah ditentukan ratingnya, gitu ya. Maka, bagaimana cara kita mengubahnya ke sistem per unit? Caranya tentu lanjut dulu. Caranya tentu yang akan kita ambil rating daya ini menjadi base, ya kan? Coba kalau kita lihat, ini 11 kilovolt. Ini kok 0 ya? 0 MPa, sorry. Ini nggak 0 ya, ini 100 nih. Terus yang ini nggak ada nilai ratingnya, gitu. Tapi yang ini ada, bahwa nilai ratingnya 11,5 dan 115 kilovolt, 50 MVA. Kalau yang ini 115 ke 6,6 kilovolt, 50 MVA. Yang ini 90 MVA. Yang dengan nilai tegangannya 6,6. Jadi kalau dari sini, yang besar adalah yang 100, ya kan ya? Tapi ayo kita lihat di sini. Nah, yang ini, generator ini memiliki nilai rating yang terbesar. Maka dengan mudah kita bisa pilih rating tegangan dan rating daya si generator 1 menjadi nilai S-base dan P-base-nya. Nah, di sini. Dan akhirnya kita bisa menentukan gitu ya, nilai tegangan base dari zona-zona lainnya. Dengan cara apa? Ya, kita bisa tentukan dari rasio trafo ini. Gitu, dari rasio trafo ini. Dan di sini, walaupun ini tidak diberitahukan, tapi kalau dilihat ini belitannya itu sama dengan yang ini, ya kan? Y dengan ground, Y dengan ground, Y dengan ground, Y dengan ground. Untuk T2, yang identik adalah trafo ini dan trafo ini. Y dengan delta, Y dengan delta. Gitu. Sehingga bisa kita bagi menjadi berapa region? 1, 2, 3 gitu. Jadi tetap 3. Walaupun ini ada paralel 4 trafo gitu ya. Tapi kalau ini nanti berbeda belitannya, tidak identik trafo ini dan trafo ini, maka tentu regionnya akan berbeda. Nah, di sini
ini untuk region 1, tegangan base-nya adalah 11 kV, daya base-nya adalah 100 MVA. Maka untuk section yang kedua, ingat dayanya akan sama, tapi hanya nilai tegangannya yang berbeda. Nah, nilai tegangan dipengaruhi apa? Nilai tegangan dipengaruhi oleh belitan dari transformer. Maka Vbase 2-nya adalah sekian, 110 kV. Dan untuk yang ketiga, di region 3, kita tahu tadi bahwa belitannya berbeda ya. Dia adalah belitan Y dengan delta. Maka tentu nilai tegangan base di region 3 ataupun di zona 3 itu akan berbeda. Dan itu tergantung dari belitannya tadi. Maka ini untuk Vbase 3-nya, ini Vbase 2, ini Vbase 1, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung rangkaian ekuivalennya? Kita tahu bahwa generator itu terdiri sebenarnya dari E dan X, gitu. Kalau trafo dia hanyalah X. Trafo adalah X, trafo adalah X, trafo adalah X. Kalau saluran bisa jadi dia R saja atau R dan X. Dan motor juga adalah nilai E dan nilai X, gitu kan ya. Berarti kalau di convert, ini nanti nilainya, ini adalah generator, ini adalah reaktansi dari trafo, ini adalah reaktansi dari saluran, ini reaktansi dari trafo yang Y delta, dan ini adalah ekuivalen dari si motor, di mana ini ada E dan X. Gitu. Nah, berapa nilainya? Bagaimana menghitungnya? Ya, kita sesuaikan saja. Di sini nilai XG adalah 0,1 per unit. Karena tadi kan diketahui bahwa nilai admitansinya 10%. Dan karena dia di region 1, tentu nilai ininya, nilai S-base, old, dan new-nya akan sama. Makanya gampangannya ya kita tinggal ambil saja nilai ini, gitu. Karena dia di region 1 dan kita pakai Vbase-nya yang Vbase region 1. Maka sehingga ya nilai XG-nya ya sudah, ambil saja ini. Gitu. Nah, tinggal disesuaikan untuk yang motor. Berapa gitu kan ya. Kalau motor, nilai yang di soal adalah dia 20%, tapi harus kita perhatikan berapa nilai base, tegangan, dan old dan new-nya, dan berapa nilai MVA base, old, dan new-nya. Nah, kalau ini dia MVA base-nya adalah 100, MVA old-nya adalah 90, sesuai dengan di soal, ya kan? Dan ini lihat V-base di soal 6,6, maka harus di sini 6,6. Nah, ini adalah V-base yang baru. Maka nilai sistem per unitnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk T1